Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara kelas E32 dengan dosen pengampu Ibu Malaysia Effendia SHMH akan menampilkan praktik peradilan semu Mahkamah Konstitusi terkait uji material pengujian pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pemohon dan termohon diharap memasuki ruang sidang. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Ajeng Fadila Putri selaku panitera akan membacakan agenda sidang hari ini, Jumat 23 Mei 2025. Sidang perkara nomor 104/PU-4/2025 tentang uji material pengujian pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari pemeriksaan pemohon dan termohon, pemeriksaan alat bukti serta ahli. Sebelum persidangan dimulai, saya selaku petugas persidangan akan membacakan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. 1. Segala bentuk gangguan, teriakan, tanda tangan, dan penampilan poster serta atribut yang membawa muatan politik dilarang dalam ruang sidang. 2. Penonton harus berpakaian sopan, tidak menggunakan sandal, dan tidak mengganggu ketertiban. 3. Ponsel atau alat elektronik lain harus dimatikan atau dipadamkan dalam ruang sidang. 4. Pengunjung tidak diperkenankan membawa senjata tajam, minuman keras, dan obat-obatan terlarang dalam ruang sidang. 5. Pemohon, termohon, saksi ahli, dan kuasa hukum wajib hadir 30 menit sebelum sidang dimulai dan duduk di tempat yang telah ditentukan. 6. Sidang dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan diakhiri pukul 13.50 waktu Indonesia Barat dengan waktu istirahat selama 10 menit. 7. Pada saat sidang berlangsung, kuasa hukum diperbolehkan untuk duduk di belakang masing-masing pemohon dan termohon. 8. Permohonan untuk menggunakan rekaman video atau audio harus diberitahukan kepada panitera sebelum sidang dimulai. 9. Keputusan hakim merupakan putusan final dan mengikat. Demikian tata tertib persidangan. Terima kasih. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, kita mulai ya. Sidang dalam perkara nomor 122 garing PUU garis datar 5 Romawi garing 2025 tentang pengujian uji material pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 23 Mei 2025, agenda hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan baik dari para pemohon. Bisa disebutkan memperkenalkan identitas dan kualifikasi dari pihak pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami di sini terdiri dari 10 pemohon, yakni atas nama pemohon Lutfi Darmawan, Maya Aprilia, Diana Tambunan, Angelika Sitompul, Ajeng Fadila Putri, Rizka Setia Erin, Farhan Nofreza, Erpa, Jessica Dinda, Ferdinand Sitompul, dan Albert Ferlin. Baik, terima kasih.
Kepada pihak termohon bisa disebutkan identitas dan kualifikasi dari pihak termohon. Baik, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Stompu, SHMH. Saya selaku anggota DPR RI yang beralamat di Jakarta dan tanggal lahir 18 Juli 1980. Saya dari Komisi 5 DPR RI yang bertempat tinggal di Menteng Raya nomor 23 Jakarta Pusat. Baik, kepada kuasa hukum dipersilakan untuk menunjukkan surat kuasa. Untuk selanjutnya, kepada pihak pemohon diharapkan menguraikan isi permohonannya agar kami dapat mengetahui apakah permohonan tersebut sudah sesuai dengan wewenang MK. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini kami mengajukan permohonan mengenai uji material pengujian pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan alat bukti, apakah ada alat bukti yang akan diajukan? Kami mengajukan dokumen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Baik, dikarenakan pemeriksaan baik dari pihak termohon maupun pemohon sudah sesuai dengan ketentuan, maka dengan ini sidang akan kami tutup dan dilanjutkan pada sidang selanjutnya di hari Rabu tanggal 30 Mei dengan agenda pemeriksaan sidang. Untuk itu diharapkan pada pihak pemohon dan pihak termohon untuk hadir di sidang tersebut. Baik, dapat dimengerti ya. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini Rabu 30 Mei 2025 dengan nomor perkara 122/PUU garis datar 5 Romawi 2025 tentang pengujian materi pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan sidang. Untuk itu, apakah dari pihak pemohon sudah siap? Siap Yang Mulia. Bagaimana dari pihak termohon, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, silahkan pihak pemohon dan pemberi keterangan yang sudah hadir. Saya persilakan kepada pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Saya dari Kastompul, lahir di Bandar Lampung, tanggal 16 Agustus 2003. Saya seorang mahasiswi, tempat tinggal saya di Jalan Bumi nomor 2, nomor 6. Baik Yang Mulia, saya pemohon 2, saya Alvelia. Saya lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Desember 2003. Saya seorang mahasiswi, tempat tinggal saya di Jalan Bumi 2, nomor 9. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa diuraikan maksud dan membacakan mengenai legal standing, kerugian konstitusional dan pokok-pokok yang dimohonkan. Bisa dibaca secara bergantian karena kita lihat di sini ada dua pemohon yang hadir. Maka untuk itu silakan dibacakan. Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi, pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Karena hanya dapat dilakukan atas permintaan dan kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. Ketentuan ini bertentangan dengan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. Pemohon berpandangan bahwa pembatasan ini yang pertama melemahkan prinsip independensi dan efektivitas pengawasan keuangan negara, yang kedua berpotensi menciptakan vacuum of control terhadap keuangan BUMN, yang ketiga mengancam prinsip transparansi, akuntabilitas dan juga partisipasi publik, serta membuka ruang kompromi politik dan konflik of interest dalam proses pengawasan. Pasal ini juga bertentangan dengan prinsip negara hukum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan kepastian hukum yang adil pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mencerminkan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945. Berdasarkan uraian di atas dan argumen hukum yang telah pemohon sampaikan di atas, maka dengan penuh hormat mohon agar kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
Yang kedua, menyatakan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum. 3. Memerintahkan pembuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusannya saya dalilkan. Baik, terima kasih. Kepada pihak termohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Ferdinand Skompu SHMH, lahir di Jakarta 18 Juni tahun 1983. Saya dari Komisi 5 DPR RI yang bertempat tinggal di Jalan Menteng Raya nomor 23 Jakarta Pusat. Baik, boleh dibacakan permohonan uji material yang diajukan. Baik, Yang Mulia, bahwa terhadap dalil pemohon yang beranggapan bahwa ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kami dinilai membatasi independensi Badan Pemeriksaan Keuangan BPK dalam menjalankan pemeriksaan keuangan negara. DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pada pasal tersebut disusun untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan yang koordinasi dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, bahwa pasal 71 ayat 3 ini juga tidak menghapus atau mengurangi kewenangan BPK sebagai badan yang bebas dan mandiri, melainkan menegaskan bahwa untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN diperlukan permintaan dari alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN agar pelaksanaan pemeriksaan dapat terarah, efektif dan mencegah overlapping pengawasan dari berbagai instansi dan termasuk pemerintah. Cukup, Yang Mulia. Baik, saudara pemohon, saudari pemohon, tadi saudari menyebutkan bahwa dalam undang-undang tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Apakah bisa saudara jelaskan kembali mengenai kerugian yang dimaksud? Bisa, Yang Mulia. Konflik vertikal yang kami maksud dalam hal ini didasarkan pada keberadaan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang telah mengakibatkan pembatasan kewenangan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan karena menyarankan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. Ketentuan ini telah menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam independensi serta kemandirian BPK dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya yang dilakukan oleh BUMN. Dengan demikian, ketentuan pasal Akuo bertentangan dengan pasal 23E ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 1 ayat 3, dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di samping itu, keberadaan pasal 71 ayat 3 tersebut juga telah mereduksi hak konstitusional para pemohon untuk memperoleh pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta jaminan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum yang mulia. Baik, saudari pemohon, tadi saudari menyebutkan bahwasannya undang-undang tersebut menciptakan adanya konflik vertikal. Bisa saudari lebih jelaskan secara rinci mengenai konflik vertikal yang saudari jelaskan? Ini sudah saya jelaskan, Yang Mulia. Cukup. Baik, sidang hari ini Rabu 30 Mei 2025 dengan nomor perkara 122/PUU garis datar 5 Romawi 2025 tentang pengujian uji material pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan sidang. Untuk itu, apakah dari pihak pemohon sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, bagaimana dari pihak termohon? Apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, silahkan kepada pihak pemohon dan pemberi keterangan yang sudah hadir. Saya persilahkan kepada pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Saya Angelika Stompo dari Bandar Lampung dan tanggal 8 Agustus 2003. Saya seorang mahasiswi, tempat tinggal saya Jalan Bima. Baik, Yang Mulia, saya pemohon 2, saya Lotelia, saya lahir di Bandar Lampung pada tanggal 27 Desember 2003. Saya seorang mahasiswi, tempat tinggal saya di Jalan Bumi Mati 2, nomor 9. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa diuraikan maksud dan membacakan mengenai legal standing, kerugian konstitusional dan pokok-pokok yang dimohonkan. Bisa dibaca secara bergantian karena kita lihat dari pihak pemohon yang hadir ada 2 orang. Untuk itu silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi
Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Karena hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan dari DPR RI yang membidangi BUMN. Ketentuan ini bertentangan dengan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. Pemohon berpandangan bahwa pembatasan ini yang pertama melemahkan prinsip independensi dan efektivitas pengawasan keuangan negara. Kedua, berpotensi menciptakan vacuum of control terhadap keuangan BUMN. Ketiga, mengancam prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi publik, serta membuka ruang kompromi politik dan konflik of interest dalam proses pengawasan. Pasal ini juga bertentangan dengan prinsip negara hukum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan kepastian hukum yang adil pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak menciptakan atau mencerminkan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian di atas dan argumentasi hukum yang telah saya jelaskan, maka dengan penuh hormat, pemohon memohon kepada majelis hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pada pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang ketiga, memerintahkan penguatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia. Atau apabila majelis hakim berkata lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex-aequo et bono. Sekian yang Ada yang ditanya? Baik, terima kasih. Agenda selanjutnya adalah tanggapan dari pihak DPR kepada para pemohon. Dipersilakan untuk menanggapi mengenai isi permohonan yang telah dibacakan oleh pihak pemohon. Sebelumnya untuk itu, silakan memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Skompu SH/MH sekaligus mewakili di dalam persidangan sebagai perwakilan dari Ferdinand dari Komisi 5 DPR RI. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Boleh dibacakan permohonan uji materi yang diajukan? Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, bahwasanya saya bertindak atas nama DPR RI dan akan memberikan tanggapan kepada pemohon. Menurut kami, pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam segi penyusunan undang-undang tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang 1945. Khususnya dalam prosedur pembentukan undang-undang, mungkin para pemohon salah menafsirkan atau kurang lengkap menafsirkan sehingga kami beranggapan bahwa perlu pendalaman lebih lanjut terkait undang-undang ataupun pengujian materi yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Cukup yang mulia. Baik, apakah saudara termohon ada yang ingin disampaikan kembali? Ada yang mulia. Silakan sampaikan. Baik yang mulia, untuk dapat mewujudkan tanggung jawab negara dalam kemakmuran rakyat berupaya untuk menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk hak setiap masyarakat. DPR RI berpandangan bahwa pengaturan pemeriksaan oleh BPK terhadap BUMN yang harus melalui izin DPR yang termuat dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukanlah bentuk pembatasan atau intervensi terhadap independensi BPK, melainkan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BUMN melalui persetujuan DPR. Mekanisme pengawasan menjadi lebih ketat sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi sekaligus melibatkan masyarakat secara tidak langsung melalui wakil rakyatnya. Selain itu, pengaturan ini menciptakan sinergi antara BPK dan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga hasil pemeriksaan dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengawasan. Dengan melibatkan DPR, diharapkan kepentingan nasional dapat terlindungi mengingat peran strategis BUMN dalam perekonomian serta pengawasan tersebut dapat diselaraskan dengan kebijakan dan program pemerintah yang lebih luas. Oleh karena itu, pengaturan pemeriksaan BPK melalui izin DPR justru mendorong peningkatan transparansi dan penyelarasan kebijakan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang menjadi tanggung jawab negara. Cukup yang mulia. Baik, apakah saudara termohon ada yang ingin disampaikan kembali? Baik, ada yang mulia. Sebagai penutup,
bahwa menurut dalil-dalil yang disebutkan oleh saya tadi, DPR RI memohon agar sekiranya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut, yaitu yang pertama menyatakan permohonan pemohon tidak jelas dan tidak fokus atau obskuliber. Yang kedua, menolak permohonan aku untuk seluruhnya atau tidak-tidaknya permohonan aku tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. Dan yang terakhir menyatakan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono, hormat kami, tim termohon DPR RI ditandatangani. Baik, terima kasih hormat saya untuk para pihak yang hadir dalam sidang hari ini. Demikian sidang hari ini telah diselesaikan dan dilaksanakan. Namun demikian kami Hakim Mahkamah Konstitusi akan menjadwalkan kembali sidang pada tanggal 7 Juni 2025. Hal ini dikarenakan pada sidang berikutnya kami akan mendatangkan saksi dan ahli yang telah ditunjuk untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang diuji material. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sidang dengan ini sidang kami tutup. Sidang hari ini 8 Mei 2025 terkait pengujian uji material pengujian pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan ahli yang didatangkan oleh pemohon dan termohon. Baik, saudara pemohon, apakah menghadirkan saksi dalam persidangan kali ini? Tidak ada yang mulia, karena kami mendatangkan ahli ya. Ya, silakan. Silakan dipanggil ke dalam persidangan ahlinya. Saudari ahli silakan memasuki ruang sidang. Oke, sebelum saudari ahli memberikan keterangannya, akan dilakukan pengambilan sumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Baik, jadi Anda akan bersumpah secara Islam. Silakan saksi ahli berdiri untuk mengambil sumpah dipimpin oleh saya sendiri dan dibantu oleh juru sumpah untuk memandu sumpah. Ikuti sumpah yang saya sampaikan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat terkait dengan soal-soal yang dilimpahkan terkait dengan soal-soal yang dilimpahkan sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan yang saya miliki. sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan yang dimiliki. Saksi silakan duduk kembali. Silakan kepada saksi ahli untuk menyampaikan keterangannya. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, saya Deska Setiaini SMH sebagai pakar hukum tata negara dan diminta oleh pemohon untuk memberikan keterangan dan pandangan dalam persidangan perkara pengujian materi pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendapat ini saya sampaikan dalam kapasitas akademik dan keilmuan saya sebagai pakar hukum tata negara dengan tujuan untuk memberikan pertimbangan atas permasalahan konstitusional norma yang diajukan oleh pemohon. Yang pertama, ketentuan ini bertentangan dengan prinsip check and balance, transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamankan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945. Yang kedua, potensi penyalahgunaan wewenang dan pengabaian meritorifikasi serta independensi organ BUMN yang berdampak negatif terhadap profesionalisme dan keberlanjutan peran strategis BUMN. Yang ketiga, melanggar prinsip perlindungan hukum dan kapasitas hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945. Yaitu beresiko menjadikan BUMN sebagai instrumen politik jangka pendek dan melemahkan orientasi publik. Jadi dapat saya simpulkan dalam pasal 71 ayat 3 ini, Undang-Undang BUMN tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional sehingga perlu ditinjau kembali oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjamin tata kelola BUMN yang demokratis, adil dan berpihak pada berkepentingan publik.
Demikian pendapat akademik ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang mulia majelis hakim. Baik, saudari ahli, silakan kembali ke bidang. Baik. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada pihak termohon. Apakah ada saksi yang akan dihadirkan pada persidangan saat ini? Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang mulia. Pada persidangan kali ini kami akan menghadirkan seorang saksi yaitu pemerintah terkait. Yang dalam hal ini adalah pihak BUMN yang diwakili oleh Ibu Dian. Baik, kepada saudara termohon silakan hadirkan saksi tersebut ke dalam persidangan. Kepada saksi termohon pemerintah terkait, harap mati persidangan. Baik, sebelum saudara menyampaikan keterangannya, akan dilakukan pengambilan sumpah terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah saudara ahli beragama Islam? Yang mulia saya beragama Islam. Baik, silakan dibantu. Tugas. Baik, ikuti sumpah yang saya sampaikan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat terkait dengan soal-soal yang dilimpahkan terkait soal-soal yang dilimpahkan sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan yang saya miliki. sesuai dengan keilmuan dan pengetahuan yang saya miliki. Baik, silakan kembali. Terima kasih. Saksi sudah diambil sumpahnya ya. Tentu saudara saksi terikat dengan sumpah tersebut. Baik, saudara saksi silakan memberikan keterangan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya selaku kuasa hukum pemerintah terkait akan memberikan keterangan, yaitu yang pertama, kami tidak sependapat dengan argumen pemohon yang menyatakan bahwa pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena dari segi penyusunan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang, dan kami juga berpendapat bahwa para pemohon ini kurang memahami maksud dari pasal tersebut, sehingga akhirnya memberikan penafsiran yang salah. Karena pasal ini tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan dan kemandirian BPK. Karena ketentuan ini tidak menghilangkan kebebasan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, melainkan hanya mengatur sebuah mekanisme dalam hal pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kami beranggapan bahwa para pemohon ini kurang memahami substansi dari pasal tersebut yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya, saudari saksi, silakan dulu kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum pemohon, apakah ada saksi pemohon yang ingin diajukan kembali? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih ahli. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk sekiranya ada yang ingin ditambahkan dari keterangan saksi ahli pemohon. Apakah dari pemohon ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Baik, kepada majelis hakim konstitusi, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi ahli? Cukup yang mulia. Karena yang mulia kepada kuasa hukum termohon karena tidak dihadirkan pihak terkait DPR, apakah ada keterangan DPR dalam bentuk tertulis? Baik, ada yang mulia. Kalau disampaikan kepada kuasa hukum. Baik yang mulia, bahwa pihak terkait pernyataan DPR menyatakan bahwa pihak DPR menyatakan bahwa pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak bertujuan untuk membatasi independensi BPK, tetapi untuk memastikan adanya mekanisme perpisahan yang lebih koordinasi dan efektif dengan tetap menghormati prinsip checks and balance dan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga terkait pasal ataupun pengujian materi yang disampaikan oleh pemohon tidak dirasa bertentangan atau sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Baik yang mulia majelis hakim, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup yang mulia. Bagaimana? Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin menanggapi mengenai pendapat ahli, dalam rangka pemecatan putusan nomor 122 garing PUU garis datar 5 Romawi garing 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Sebelum putusan saya bacakan, apakah pihak pemohon dan termohon hadir dalam persidangan kali ini? Hadir. Baik. Sebelum putusan dibacakan, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah hadir dalam sidang-sidang sebelumnya dan telah memberikan keterangan pada perkara ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa hakim anggota majelis melakukan musyawarah hakim selama beberapa waktu terakhir untuk mempertimbangkan berbagai keterangan dan bukti yang telah disampaikan di sidang-sidang sebelumnya. Tiga, saya ingin mengingatkan bahwa putusan yang akan kami bacakan pada hari ini bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, saya meminta pada pihak untuk menerima putusan ini dengan baik dan mematuhi putusan ini. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baik, saya akan membacakan putusannya. Putusan nomor 122 garing PUU garis datar Romawi 5 Romawi garing 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengenai identitas dari pihak pemohon dianggap telah dibacakan. Mengenai duduk perkara dianggap telah dibacakan. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut sendiri maka dianggap telah dibacakan. Untuk itu, majelis hakim akan langsung ke dalam pertimbangan hukumnya langsung. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang NRI tahun 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2004 tahun Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa menimbang bahwa oleh karena pemohon akuo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang in case pengujian material pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Untuk kedudukan pemohon dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, maka hakim akan menutup sidang hari ini dan akan melakukan musyawarah dengan majelis hakim. Untuk itu, kami akan melakukan musyawarah majelis hakim untuk membuat putusan di sidang selanjutnya. Diharapkan kepada para pihak pemohon dan termohon diharapkan hadir di persidangan selanjutnya. Persidangan akan dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, dengan demikian sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini, Rabu 14 Juni 2025 dalam rangka pemecatan putusan nomor 122 garing PUU garis datar 5 Romawi garing 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum putusan saya bacakan, apakah pihak pemohon dan termohon hadir dalam persidangan kali ini? Hadir. Baik. Sebelum putusan dibacakan, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah hadir dalam sidang-sidang sebelumnya dan telah memberikan keterangan pada perkara ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa hakim anggota majelis melakukan musyawarah hakim selama beberapa waktu terakhir untuk mempertimbangkan berbagai keterangan dan bukti yang telah disampaikan di sidang-sidang sebelumnya. Tiga, saya ingin mengingatkan bahwa putusan yang akan kami bacakan pada hari ini bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, saya meminta pada pihak untuk menerima putusan ini dengan baik dan mematuhi putusan ini. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baik, saya akan membacakan putusannya. Putusan nomor 122 garing PUU garis datar Romawi 5 Romawi garing 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengenai identitas dari pihak pemohon dianggap telah dibacakan. Mengenai duduk perkara dianggap telah dibacakan. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut sendiri maka dianggap telah dibacakan. Untuk itu, majelis hakim akan langsung ke dalam pertimbangan hukumnya langsung. Pertimbangan hukum.
menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disusun dengan Undang-Undang NRI tahun 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2004 tahun Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 216 dan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6554 selanjutnya dianggap dibacakan bahwa menimbang bahwa oleh karena pemohon akuo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang in case pengujian material pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Untuk kedudukan pemohon dianggap telah dibacakan. Selanjutnya mengenai pokok-pokok permohonan, menimbang bahwa dalam mendalilkan nomor pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemohon mengemukakan dalil-dalilnya selengkapnya dimuat pada bagian non perkara yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional dalam pasal akuo yang menyatakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 pada ayat 3 hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI membidangi BUMN. Bahwa berdasarkan pasal tersebut mahkamah berpendapat ketentuan dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan dan kemandirian BPK sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 karena membatasi kewenangan BPK hanya pada permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN sehingga mengurangi efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh BUMN. Bahwa menurut pemohon menyatakan dalam pasal akuo pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dengan pasal di atas, Mahkamah berpendapat norma akuo telah mengurangi jaminan konstitusional sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 tentang negara hukum serta pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para pemohon dalam petitumnya memohonkan kepada mahkamah untuk menyatakan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Majelis menilai bahwa mengenai bunyi pasal pemeriksaan keuangan hanya dapat dilakukan dengan atas permintaan alat DPR RI yang membidangi BUMN, menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena menghalangi independensi dari kewenangan lembaga badan pemeriksa keuangan atau BPK yang sebagaimana diatur di dalam pasal 23E ayat 1 dan menghalangi transparansi keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Berdasarkan menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan bahwa yang pertama, mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Yang kedua, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Yang ketiga, pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216 dengan tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6554 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang termasuk Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 dengan Nomor 157 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan mengadili
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 2025 atas perubahan ketiga atas Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang ketiga, memerintahkan pemohon putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Dr. Ahmad Darmawan SMH selaku Ketua Merangkap Anggota, Dr. Aprilia Maya SMH, Dr. Hinda Jessica Widiana SMH, Rosediana Tambunan SMH, Angelika Nurbaini Sitompul SMH, Putri Fadila Ajeng SMH masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 5 Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan pada pukul 10 oleh Dr. Ahmad Lutfi Darmawan SMH selaku Ketua Merangkap Anggota, Dr. Aprilia SMH, Dr. Dinda Jessica Widiana SMH, Rosedian Tambunan SMH, Angelika Nurbain Sitompul SMH, Putri Fadila Ajeng SMH masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Farhan Revaldo SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Badan Usaha Milik Negara BUMN atau yang mewakili. Dengan ini sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Demikianlah sidang pembacaan putusan Majelis Kehormatan Konstitusi nomor 122/PU 2025 pada hari Rabu 14 Juni 2025 telah selesai.